A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. B. Kata qadim dan ajali. Masih dalam pembahasan sifat qidam. Dalam istilah tauhid ada istilah qadim dan ajali. Kalau qidam kan tadi artinya terdahulu. Qidam. Nah, ada lagi istilah qadim dan ajali. Ini berkaitan sama qidam ya. Ada dua perkataan yang berkaitan dengan qidam, yaitu qadim dan ajali. Yang pengertian dan hubungannya dengan qidam para ulama beda pendapat. Satu, qadim digunakan untuk zat yang adanya tidak ada permulaan dan tidak terikat zaman. Istilah qadim gitu ya. Istilah qadim, bahasa qadim ini digunakannya untuk zat yang adanya tidak ada permulaan. Siapa yang adanya tidak ada permulaan? Allah. Dan tidak terikat zaman. Nah, berarti zat Allah disebutnya qadim gitu ya. Qadim. Maka yang disebut qadim adalah zat Allah dan sifat ma'ani di Allah. Sifat ma'ani ya termasuk qadim. Perkataan ajali untuk yang tidak ada permulaan. Maka yang disebut ajali dan zat Allah adalah zat Allah dan semua sifatnya. Jadi pendapat ulama yang pertama mengatakan yang disebut qadim itu, yang disebut qadim dan ajali itu adalah zat Allah. Jadi qadim dan ajali itu sesuatu yang tidak ada permulaan, gitu ya. Qadim dan ajali itu sesuatu yang tidak ada permulaan. Pendapat kedua, qadim hanya digunakan untuk yang tidak ada permulaan dan tidak membutuhkan kepada yang lain. Berarti zat Allah ya. Sedangkan sifatnya mah tidak termasuk qadim. Karena sifat-sifat Allah butuh kepada zat Allah. Jadi kalau kata pendapat kedua mah yang disebut qadim itu hanya zat Allahnya doang, sifatnya mah enggak gitu. Karena sifatnya kan butuh kepada zat Allah. Kalau ajali untuk yang tidak ada permulaan, baik berdiri sendiri atau bersandar kepada yang lain.
Maka ajali itu zat Allah dan semua sifatnya. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, qadim dan ajali sasarannya sama. Jadi qadim ajali itu sama sasarannya. Untuk siapa? Yang tidak ada permulaan. Jadi semua yang tidak ada permulaan disebutnya qadim dan ajali. Berarti isinya zat Allah dan seluruh sifat-sifat Allah. Gitu ya. Ini istilah aja ya. Istilah dalam tauhid tentang qadim dan ajali gitu. Terus itu tabelnya ya, tabel yang tadi barusan. Qadim ajali. Selanjutnya C. Dalil akli sifat kidam. Dalil akalnya nih ya, dalil logika. Bagaimana dari akli kidam? Dalil akli yang menunjukkan kepada kidam Allah adalah apabila Allah tidak kidam, pasti adanya Allah didahului dengan tidak ada. Kidam itu artinya apa? Kidam. Ada mawujud. Terdahulu. Terdahulu itu kan arti aslinya. Kalau salabiahnya gimana? Arti salabiah kidam? Tidak ada permulaan gitu ya. Salabiahnya kan. Kalau aslinya terdahulu. Tapi kalau salabiahnya tidak ada permulaan. Jadi Allah itu tidak ada permulaan. Berarti kalau Allah tidak kidam, berarti Allah ada permulaannya. Kan berarti gitu ya. Kalau Allah tidak kidam berarti Allah itu ada permulaannya. Gitu ya. Ada permulaannya. Sesuatu yang ada permulaannya berarti didahului oleh apa? Tidak ada. Sesuatu yang ada permulaannya pasti dulunya kagak ada. Gitu ya. Sedangkan proses dari tidak ada kepada ada membutuhkan apa? Yang mengadakan. Logikanya ini ya. Cara logikanya kan pasti begitu ya. Sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada pasti butuh yang mengadakan, pencipta. Andaikan yang menciptakan Allah itu adalah Allah yang kedua. Misalnya ya, Allah pertama diciptakan oleh Allah kedua. Maka Allah yang kedua pun pasti nggak kidam lagi. Pasti begitu ya. Kalau Allah pertamanya aja tidak kidam, atau Allah keduanya juga nggak bakalan kidam. Kalau Allah yang keduanya nggak kidam, atau berarti Allah kedua juga butuh yang mengadakan lagi. Allah ketiga misalnya begitu ya. Kalau ini terjadi, gambaran seperti ini terjadi ya. Kalau Allah tidak kidam, berarti Allah ada permulaannya. Kalau Allah ada permulaannya, berarti Allah didahului oleh tidak ada. Sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, maka butuh yang mengadakan. Maka berarti Allah butuh yang mengadakan. Siapa yang mengadakan Allah? Misalnya Allah kedua. Allah kedua juga pasti sama. Butuh yang menciptakan lagi Allah ketiga. Nah, kalau gambaran ini terjadi, maka nanti akan kemungkinannya terjadi daur. Dua hal ya, kalau nggak daur, kalau nggak tasalsul gitu ya. Daur itu berputar, kalau tasalsul berantai-rantai. Kalau daur mah Allah pertama dibuat Allah kedua dibuat sama Allah pertama, bolak-balik, muter, daur namanya ya. Kalau tasalsulnya berantai, Allah satu dibikin Allah kedua, kedua ketiga, terus sampai tidak ada ujungnya, namanya tasalsul ya. Nah, gambaran daur dan tasalsul jelas mustahilnya ya, secara logika ya, secara akal ya. Karena daur dan tasalsul itu mustahil, berarti Allah wajib kidam. Kenapa? Karena proses daur dan tasalsul itu akan menimbulkan Tuhan yang banyak
gitu ya. Bagaimana kalau Tuhan itu banyak? Nah, ini surat Al-Anbiya ayat 22. Laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ada lagi Tuhan selain Allah, maka hancur bumi dan langit ya. Begitu kan pastinya ya. Kalau Tuhan lebih dari satu, kemungkinannya kan dua ya. Kalau Tuhan lebih dari satu itu kemungkinannya dua. Pertama, Tuhannya akur. Nah, begitu kemungkinannya ya. Pertama, Tuhannya akur. Kalau Tuhan itu lebih dari satu. Kalau Tuhan akur, berarti menciptakan apapun bersama-sama. Pasti begitu ya. Kalau sesuatu dikerjakan dengan bersama-sama, menunjukkan kepada lemah. Ya kan ya? Sesuatu dikerjakan bareng-bareng, itu menunjukkan yang ngerjainnya lemah. Contoh, pengacara. Ada orang yang sedang diproses di pengadilan. Biasanya ya, kalau orang yang diproses di pengadilan itu kan pasti dua pihak. Orang yang menuntut dan orang yang dituntut. Pasti selalu begitu ya. Orang yang menuntut dan dituntut. Misalnya kata Fikri, Nopan dituntut telah mengambil tanahnya. Nah, saya begitu ya. Berarti kan Nopan menjadi tertuntut, Fikri yang menuntut. Selalu begitu kalau di pengadilan itu kan ya. Nah, biasanya kalau pengen menang, ini yang sedang berkeadilan ini di pengadilan, biasanya pada bawa pengacara, disebutnya ya, lawyer, ya, pengacara, ahli hukum, bantuan hukum. Fikri yang nuntut, Nopan yang dituntut, biasanya itu dua-duanya bawa pengacara. Fikri bawa, Nopan juga bawa, kalau lagi sidang tuh ya. Coba kamu pikirkan, kamu lihat, misalnya Fikri bawa pengacara 10, pengacaranya 10, misalnya ya. Nopan pengacaranya 1. Nah, hebatan pihak mana kira-kira? Yang bawa pengacara 10 apa bawa pengacara 1? 1 pasti ya. Jadi hati-hati nih. Jadi kalau kita lagi bermasalah gitu ya di pengadilan atau apa, tiba-tiba musuh kita yang nyerang pengacaranya banyak, jangan takut. Jadi jangan dibilang, wih hebat ya pengacaranya banyak. Bukan hebat. Orang yang bawa pengacara banyak tuh berarti tandanya lemah, mereka ketakutan gitu. Dan kadang kan kalau orang awam mikirnya, wih keren banget ya pengacaranya banyak banget. Bukan keren itu, lemah berarti. Yang hebat mah nggak usah bawa pengacara, nah, itu lebih hebat lagi kan gitu ya. Berarti dia betul-betul berani karena dia merasa benar misalnya. Atau ya kalaupun mau berpengacara 1 lah misalnya gitu. Gitu kan ya. Jadi secara logika bisa kita pahami seperti itu ya. Orang yang pengacaranya banyak, orang pengacaranya 1, pasti orang yang ngerti mah ya nganggap wah ini keren nih pengacara nih. 1 doang kan gitu ya, ngelawan 10 pengacara kan gitu ya. Nah, begitupun dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu lebih dari 1, kemungkinannya 2. Pertama, Tuhannya akur. Kalau Tuhan akur, berarti setiap menciptakan apapun bersama-sama. Kalau dilakukan bersama-sama, ya berarti Tuhannya lemah, kan gitu ya. Kayak tadi pengacara. Kedua, kemungkinan kedua kalau Tuhan itu banyak, lebih dari 1, nggak akur. Itu ya. Yang kemungkinan kedua pasti nggak akur. Nah, kalau Tuhan yang nggak pada akur mulu, beda pendapat mulu, beda keinginan mulu, ini kata Al-Anbiya ini ya, lapasadata, pasti bumi hancur, alam semesta hancur. Tuhannya berantem mulu kan itu ya, Tuhannya debat mulu, Tuhannya bertikai mulu kan ya. Jadi secara logika nggak masuk, gitu. Nggak masuk. Sedangkan saat ini alam semesta kita saksikan ada, berarti jelas nggak mungkin ini diurus oleh banyak Tuhan, nggak mungkin. Pasti Tuhannya hanya 1, nah gitu ya.
Sekarang langit bumi tersaksi, ini merupakan tanda yang positif kepada tidak adanya lagi Tuhan selain Allah, ya. Terus dalil naklinya sekarang. Kalau tadi dalil akal, ini dalil nakli, dalil Quran. Surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awalu wal akhiru. Allah itu yang awal dan yang akhir. Jelas dalilnya. Terus pengertian did dan nakid. Istilah lagi nih, kayak tadi ya, kayak kodim dan ajali. Ini istilah lagi dalam tauhid, did dan nakid. Ya sebetulnya istilah ini dalam ilmu mantek sebetulnya ya. Did dan nakid itu hanya digunakan dalam istilah tauhid. Meyakinkan kepada sifat kidam Allah belum cukup untuk mengesahkan seseorang disebut mukmin. Sebelum meyakinkan kepada mustahilnya Allah tidak kidam. Dan harus pula meyakinkan kepada barunya alam semesta sebagai kebalikan dari kidam. Istilah kebalikan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu did dan nakid. Ini, perhatiin. Tidak cukup kita hanya percaya Allah itu kidam, terdahulu. Nggak cukup begitu doang ya. Kita percaya yakin Allah itu terdahulu, nggak cukup begitu. Tetapi harus bagaimana? Selain kita meyakini Allah itu terdahulu, kidam, kita pun harus meyakini bahwa mustahil Allah ada permulaannya. Nah, gitu ya. Jadi harus meyakini perlawanannya juga. Perlawanan dari kidam, Allah ada permulaannya, kan begitu ya? Atau Allah baru. Gitu ya? Atau gampangnya beginilah kebalikan teh. Nggak cukup meyakini seseorang itu ganteng, nah gitu ya. Sebelum dia juga meyakini mustahil dia jelek. Nah, gitu dalam tauhid mah ya. Jadi kebalikannya pun harus diyakini. Istilah kebalikan itu namanya did dan nakid. Istilahnya begitu. Cuma makna did dan nakid ini beda sebetulnya ya. Nah ini kita belajar ngolah bahasa ini mah ya, ngolah bahasa. Ya bahasa kitanya makan perlawanan ya, atau kebalikan gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab mah ada did dan nakid, tapi beda ini maksudnya. Perhatikan. Pertama did. Kalau did maknanya adalah dua materi kata yang berlawanan, yang tidak bisa kumpul dalam satu titik dan kedua-duanya bisa hilang. Nih did yang disebut did ya. Dua materi kata yang berlawanan dan tidak bisa berkumpul dalam satu titik dan dua-duanya bisa hilang. Did tuh. Contohnya kayak hitam dan putih. Nah, ya. Hitam dan putih. Hitam dan putih ini dua hal yang berlawanan. Perlawanan putih hitam. Kan itu ya. Perlawanan hitam putih. Dua hal yang berlawanan. Dan dia tidak bisa kumpul dalam satu titik. Nggak bisa kumpul ya. Ya hitam, ya putih. Bisa nggak? Nggak bisa kumpul ya. Sesuatu itu hitam dan juga putih, nggak bisa ya. Dia nggak bisa kumpul dalam satu titik. Tetapi dua-duanya bisa hilang. Tapi bisa dua-duanya hilang. Enggak hitam, enggak putih, bisa nggak? Bisa ya. Enggak hitam, enggak putih, bisa. Berarti apa? Kalau enggak hitam, enggak putih, berarti apa? Barang itu enggak hitam, enggak putih, berarti apa? Kira-kira apa? Warnanya enggak hitam, enggak putih gitu ya. Berarti warna apa? Banyak ya. Mau merah ya, mau hijau. Bisa enggak begitu? Bisa kan ya? Ini yang disebut did. Sesuatu yang berlawanan, sesuatu yang berlawanan. Contohnya hitam dan putih.
gitu ya. Hitam sama putih berlawanan nggak? Berlawanan ya, hitam, putih, berlawanan. Dan dia tidak bisa kumpul dalam satu titik. Meja itu hitam dan putih, bisa nggak? Itu meja hitam putih tuh, bisa nggak? Nggak bisa begitu ya. Bisa belang, bukan itu mah belang, bukan itu mah istilah baru belang mah ya. Tapi pada dasarnya hitam putih mah nggak bisa disatuin ya. Tetapi dua-duanya bisa hilang. Pik, itu meja bukan hitam, bukan putih. Bisa nggak? Berarti warna apa? Hijau misalnya kan begitu ya. Bisa nggak begitu? Bisa begitu mah. Nah itu namanya did, begitu ya. Sesuatu yang berlawanan, yang tidak bisa kumpul dalam satu titik, tapi bisa hilang kedua-duanya. Nah itu did, begitu ya. Pahami? Kedua nakid. Kalau nakid mah dua materi kata yang berlawanan sama ya, berlawanannya mah sama. Did dan nakid sama-sama berlawanan maksudnya mah ya. Bedanya ini, yang tidak bisa kumpul dalam satu titik ini masih sama ya. Enggak bisa yang tidak bisa kumpul dalam satu titiknya sama, kayak nakid sama. Tapi keduanya tidak bisa hilang dari satu titik. Nah, bedanya itu ya, did dan nakid ya. Persamaannya sama-sama berlawanan, sama-sama tidak bisa kumpul dalam satu titik. Persamaannya itu ya. Perbedaannya, kalau did bisa hilang keduanya, kalau nakid tidak bisa hilang keduanya. Bedanya itu. Kalau did kan kayak tadi tuh, hitam dan putih. Itu did. Bisa nggak hitam sama putih disatuin? Nggak bisa. Bisa nggak hitam sama putih dihilangin? Bisa. Bukan hitam, bukan putih. Apa itu? Kuning. Bisa. Ya. Kalau nakid mah nggak bisa dihilangin. Keduanya nggak bisa dihilangin. Kayak apa contohnya? Siang dan malam. Nah itu nakid tuh. Siang dan malam mah beda kayak hitam dan putih. Hitam dan putih mah dua-duanya bisa hilang. Enggak hitam, enggak putih. Oh berarti merah atau hijau. Tapi kalau siang dan malam nggak bisa hilang keduanya. Coba kira-kira bisa nggak? Ini bukan siang dan ini bukan malam. Bisa nggak? Nggak bisa. Nakid mah ya. Siang dan malam berlawanan nggak? Berlawanan. Siang dan malam bisa berkumpul nggak dalam satu titik? Ya siang ya malam, bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian siang dan malam bisa hilang nggak keduanya? Nggak siang, nggak malam, bisa nggak? Nggak bisa. Beda sama hitam, putih. Hitam dan putih itu berlawanan. Hitam dan putih pun nggak bisa kumpul dalam satu titik. Ya hitam, ya putih, nggak bisa. Tapi hitam dan putih mah bisa hilang keduanya. Enggak hitam, enggak putih, bisa dia mah ya. Tapi kalau nakid nggak bisa. Enggak malam, enggak siang, itu apaan? Kan gitu ya. Nggak bisa itu mah. Jadi kalau nggak malam ya siang, kalau nggak siang ya malam. Gitu. Nakid mah tuh perbedaannya gitu ya. Ngerti nggak? Paham nggak? Nakid dan did. 3 nih. 3 poin ya antara nakid dan did deh. 1, poin pertama, sesuatu yang berlawanan. Ya, did dan nakid itu sesuatu yang berlawanan. Poin pertama itu ya. Did atau nakid sama-sama berlawanan. Kedua, tidak bisa kumpul dalam satu titik. Mau did atau nakid nggak bakal bisa kumpul dalam satu titik. Kedua tuh. Yang ketiga baru perbedaannya. Kalau did dua-duanya bisa hilang, kayak siang, kayak hitam dan putih, bisa hilang dua-duanya. Nggak hitam, nggak putih, hijau, bisa. Tapi kalau nakid, nggak bisa hilang dua-duanya. Kayak siang dan malam. Nggak bisa, nggak siang, nggak malam. Ya terus apaan? Nah gitu. Perbedaannya begitu ya. Itu doang bedanya tuh. Beres penjelasan kidam sampai situ udah tuh ya. Nanti kita lanjutkan di sifat bako.
Coba yang bisa nyontoin contoh yang selain di kitab, ya ini ya. Kalau di kitab kan contoh did hitam putih kan itu ya. Kalau di kitab contoh nakid siang malam, gitu ya. Yang bisa nyontoin selain yang ada di kitab, ulang duluan coba, ayo. Siapa yang bisa? Contoh did dan nakid. Banyak contohnya, banyak. Ayo, coba mikir. Apa coba? Yang berlawanan tidak bisa kumpul dalam satu titik, tapi kalau didma bisa hilang dua-duanya, kayak hitam sama putih. Kalau nakidma nggak bisa hilang keduanya, kayak siang dan malam. Coba contoh lainnya kayak apa coba? Yang bisa pulang dah, duluan dah, coba ya. Banyak banget contohnya, ini banyak lah. Yang berlawanan banyak lah. Sesuatu yang berlawanan banyak contohnya. Tinggal kamu ngebedain ini apakah nakid, apakah did, ya gitu doang. Kalau yang berlawanannya banyak. Kata-kata yang berlawanan. Ayo. Kalau belum paham, ya contoh ini aja lagi. Dipikirin lagi yang barusan ya. Hitam putih. Atau yang kedua, siang malam. Nah, gitu. Ayo, apa ya kira-kira pikirin sama kamu. Contoh lain. Banyak contohnya. Yang berlawanan aja kamu cari dulu yang berlawanan dulu. Apa sama apa yang berlawanan teh. Kalau udah ketemu, baru kamu cocokin. Masuknya ke did apa ke nakid. Nah, gitu. Coba. Kayak apa coba. Banyak lah yang berlawanan. Cari dulu yang berlawanannya, baru cocokin. Ke did apa ke nakid. Poinnya cuma 3 ya. Berlawanan, tidak bisa kumpul dalam satu titik. Cuma ada yang bisa hilang keduanya, ada yang nggak bisa hilang. Nah gitu doang. Poinnya tuh. Kalau siang malam mah bisa hilang, nggak hilang. Kalau hitam putih mah bisa hilang. Nah gitu. Ayo, apa Nopan? Did dingin sama panas. Dingin perlawanannya panas. Benar. Perlawanan benar, dingin panas. Kedua, dingin dan panas bisa kumpul nggak dalam satu titik? Nggak bisa. Ini teh air teh dingin ya panas, nggak bisa. Benar. Kemudian keduanya bisa hilang tidak, dingin panas? Ini did apa nakid? Did ya. Keduanya bisa hilang. Ini air nggak dingin, nggak panas. Bisa nggak? Terus apa?